Wah, kalian lihat tuh ya. Itu lighthouse sebelah sana. Gue nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak. Nah, itu salah satu menara lighthouse. Dan ya, ini adalah pantai yang dihiasi oleh bunga-bunga indah. Dan pemandangannya sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Tuh, kalian lihat. Nah, ini tempat paling bagus untuk menikmati sunset. Dan lebih tepatnya di video kali ini gue lagi ada di Palos Verdes, teman-teman ya. Ini adalah bisa dibilang dengan kawasan high class. Bisa disebut juga dengan kawasan yang mewah karena perumahan-perumahan di sini tuh rumahnya sudah harga dari jutaan dolar ya, jutaan dolar bahkan lebih gitu ya. Nah, karena seperti yang kalian tahu, perumahan di sini ataupun kawasan itu semakin dekat dengan pantai atau dekat dengan bukit itu semakin mahal ya. Nah, itu harganya sudah pasti jauh lebih mahal daripada kawasan-kawasan yang ada di kota lah, ibaratnya gitulah ya. Nah, jadi seperti ini tuh view-nya. Laut sebelah sana. Ini tempat paling bagus banget buat sunset lah. Jadi di video kali ini gue juga bakal ngebahas hal-hal apa aja sih yang kalian perlu buat kerja di Amerika. Lebih tepatnya hal-hal apa saja yang harus kalian siapkan lah gitu intinya ya. Jadi buat teman-teman yang ada berencana buat kesini untuk kerja, yang visanya udah ada, kalian duduk manis, kalian stay tune. Pokoknya tonton ini video sampai akhir. Jangan lupa juga di share, jangan lupa juga dengan di subscribe teman-teman ya, di subscribe dan di share lah intinya pokoknya ya. Oke, kalian stay tune karena gue bakal mulai video kali ini. Let's go. Wah, keren tuh. Ya teman-teman, jadi hal yang pertama yang harus kalian siapkan adalah minimal kalian harus belajar bahasa Inggris terlebih dahulu ya. Seenggaknya kalian harus bisa dasar-dasar atau basic-basic dari bahasa Inggris. Jadi nanti kalau kalian di interview sama HRD atau semacamnya, kalian nggak bingung gitu untuk jawab apa atau misalkan harus ngomong apa. Jadi itu adalah salah satu hal yang penting menurut gua ya. Jadi kalian seenggaknya harus minimal menguasai dan paham lah inti-inti dari dasar-dasar bahasa Inggris, intinya seperti itu ya. Jadi kalian juga nggak usah heran kalau kalian di sini nanti seenggaknya pasti kalian pernah dengar yang namanya orang-orang berbicara bahasa Spanish ya, atau bisa disebut juga dengan bahasa Spanyol. Karena ya kalau kalian tahu di sini adalah dulunya adalah bekas yang namanya daratan dari Meksiko sendiri. Dan jadi ya kalau kalian sudah menguasai Inggris atau bisa dibilang dengan bahasa-bahasa atau basic-basic dari Inggris, kalian bisa juga belajar bahasa Spanyol atau bahasa Spanish ya. Itu akan memudahkan kalian lagi dalam mencari pekerjaan karena ya seperti kalian tahu ya, di sini mayoritas restoran atau dimanapun kerjaan itu banyak yang namanya orang-orang Spanyol atau orang-orang Amerika Latin, namanya ke tengah, intinya seperti itulah. Nah itu kalau kalian ngelamar juga pasti memudahkan kalian lah intinya. Itu ada temen gue yang ngelamar salah satu kerjaan restoran gitu, dan dia ditanya lu bisa bahasa Spanyol nggak, dia jawab nggak bisa, cuma bisa Inggris, dan mereka nggak mau nerima. Jadi intinya seperti itu. Jadi agak semacam bisa dibilang agak rasis sedikit sih intinya. Jadi ya kalau kalian sudah lebih bagus lagi, kalian bisa menguasai dua bahasa itu, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Itu lebih bagus lagi, lebih memudahkan kalian lah intinya seperti itu. Jadi ya itu adalah hal-hal yang pertama yang kalian harus siapkan. Langsung lanjut ke hal-hal yang kedua. Stay tune, jangan di skip videonya. Jadi hal yang kedua yang harus kalian siapkan adalah, mungkin kalau kalian sebelum kesini gitu berangkat, kalian ada punya temen atau kenalan di Amerika, kalian bisa tanya, lu ada kerjaan gak di tempat lu ada lowongan gak di tempat lu. Itu akan memudahkan kalian. Itu ada orang yang membantu kalian atau yang udah pernah kerja di situ, jadi itu akan memudahkan kalian untuk masuk kerja di tempat itu. Intinya seperti itu teman-teman. Dan satu hal lagi, kalian setelah kalian tiba di sini, kalian jangan pernah milih yang namanya pilih-pilih kerjaan gitu. Intinya jangan kayak gitu. Oke, gue kasih contoh. Jadi misalkan kerjaan kalian pertama ini, kalian jadi ngangkut-ngangkut sampah, intinya seperti itu. Kalian jangan pernah milih-milih kerjaan, kalian terima aja. Kalian belum punya experience apapun, kalian terima aja kerjaan apapun, jangan tolak intinya. Karena kerjaan di sini tuh jam teman-teman, bukan harian, bukannya bulanan, per jam. Jadi semakin banyak jam kerja kalian, semakin banyak juga gaji kalian. Pesan dari gua, jangan pernah nolak kerjaan, apalagi kalian belum pernah punya yang namanya experience di sini. Apalagi kalian baru datang, belum punya pengalaman apapun, terus milih-milih kerjaan, akhirnya kalian menghabiskan
uang saku kalian yang kalian bawa dari Indonesia secara cuma-cuma, intinya seperti itu. Jadi buang-buang tabungan kalian, ibaratnya tadinya gue dapat kerjaan jadi nggak dapat kerjaan, jadinya kan ngebuang cost living kalian. Jadi harga rent di Amerika itu kayak apartemen, rumah itu mahal teman-teman. Jadi saran dari gua, kalau kalian dapat kerjaan jangan ditolak, terima aja. Kalian cari pengalaman dulu, kalian cari experience dulu, jangan milih-milih kerjaan, pokoknya kalian lakukan, oke? Jadi itu adalah hal yang kedua yang harus kalian siapkan. Itu menurut gue pribadi, karena menurut gue itu penting, karena banyak orang yang setelah sampai sini tuh orang males gara-gara kerjaan. Kerjaannya ini nggak enak. Jangan kayak gitu teman-teman. Pokoknya kalian setelah sampai sini, kalian ada kerjaan, info dari teman atau kalian ada kerjaan tempat itu, kalian jalanin, kerjain, intinya seperti itu. Cari pengalaman dulu. Kalau kalian udah punya pengalaman lebih, kalian bisa cari tempat kerjaan yang lain, atau cari kerjaan yang lebih enak, atau cari gajinya yang lebih besar, intinya seperti itu. Oke, jadi kita langsung lanjut ke hal yang ketiga yang harus kalian siapin lagi. Oke ya teman-teman, jadi kita langsung lanjut ke hal yang ketiga yang harus kalian siapkan. Itu apa setelah kalian punya visa dan kalian sampai sini dan ingin kerja, adalah ya, ini adalah hal yang penting menurut gua, karena dimanapun kalian bekerja, kalian pasti ditanyakan yang namanya ID dan Social Security Number teman-teman. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar Social Security Number atau SSN itu apa dari teman-teman YouTuber yang lain yang pernah ngebahas soal itu. Itu adalah salah satu kayak semacam nomor, semacam kayak identifikasi history background kalian. Jadi kalau kalian pernah melakukan kejahatan di sini, kalau kalian pernah macam-macam di sini, kalian pernah nunggak pembayaran mobil ataupun kartu kredit, itu semuanya ada di situ. Kalian nggak bakal bisa bohong. Jadi ya, jadi dimanapun bekerja di Amerika itu pasti ditanyakan yang namanya SSN teman-teman, karena itu adalah ya, itu juga salah satu hal yang wajib intinya, karena dari situ kalian diwajibkan juga untuk bayar yang namanya pajak teman-teman. Karena jarang perusahaan manapun atau restoran manapun yang mau nerima yang tanpa nomor SSN, karena mereka wajib lapor kalian kerja di tempat mereka, jadi mereka bisa bayar pajak kalian. Dan dari social security number itu juga nanti ada yang namanya benefit. Contohnya seperti apa, ini gue jelaskan. Jadi kalian ingat waktu zaman COVID kemarin kan, itu banyak orang yang nggak kerja, banyak orang yang dipecat dari kerjaan. Nah itu dari pemerintah Amerika itu mengasih dana cuma-cuma sekitar 2.000 mas atau 3.000 gitu, gua agak lupa tepatnya. Nah itu dikasih secara cuma-cuma dari pemerintah, itu per orang teman-teman. Jadi kalau kalian punya anak itu beda lagi, pokoknya masing-masing itu sekitar 2.500 atau 3.000 gitu, gue lupa ya tepatnya berapa. Itu ada salah satu benefitnya. Dan benefit yang lainnya adalah kalian bisa dapat yang namanya medical. Medical itu apa bang? Medical itu adalah semacam, kalau di Indonesia itu sebutnya BPJS. Nah, dari sana kalian bisa apply namanya medical. Nah, jaminan kesehatan kalian selama kalian tinggal di sini atau kerja di sini. Jadi kalau kalian mengalami insiden atau sakit atau segala macam, nah itu nanti di cover sama yang namanya medical. Intinya seperti itulah intinya. Semacam BPJS kalau di Indonesia, teman-teman bilang sebutnya seperti itu deh kalau kalian kurang paham ya. Dan dari Social Security Number itu kalian juga bisa yang namanya Build Score. Nah, ini jarang banget dibahas sama youtuber yang lain atau teman-teman youtuber yang lain yang ada di Amerika. Build score itu apa bang? Gue jelaskan nih secara detail. Build score itu adalah semacam membangun build kredit. Jadi cara dapatnya itu gimana? Kalian harus punya SSN dulu. Nanti dari setelah itu kalian bisa download yang namanya kredit karma ya. Nah nanti dari situ kalian masukin SSN kalian, nanti muncullah yang namanya skor kalian berapa. Skor terendah itu kalau nggak salah 500. Dari awal, bener-bener awal itu 500 kalau nggak salah. Kurang bagus intinya seperti itu ada, gue kasih nanti di samping lah intinya. Itu dari 500 sampai 850, itu paling tertinggi kalau nggak salah. Itu adalah kalau nggak salah excellent. Nah dari situ kalian akan memudahkan kalian untuk apa bang? Fungsinya apa itu bang build score? Build score itu adalah memudahkan kalian kalau kalian mau ngeplay kartu kredit,
mau kalian mau ngeplay, misalkan mau nyicil mobil, itu kan pasti lewat bank. Dan bank akan ngecek yang namanya build score kalian atau skor kredit kalian. Semakin kecil kredit kalian, kalian bakal ditolak. Bakal susah yang namanya dapat pinjaman dari bank. Mau ngajuin cicilan mobil, itu bakal susah. Kalaupun bisa, bunganya tinggi. Misalkan skor kalian cuma 500, under 600 itu paling jelek intinya. Nah, kalian ngeplay kartu kredit ataupun ngeplay cicilan mobil atau mencicil rumah, bunganya tinggi. Bunganya benar-benar tinggi, bisa sampai 20% atau bahkan lebih kalau skor kalian jelek. Tapi kalau skor kalian bagus, misalkan 700 itu bisa dibilang bagus, teman-teman. 700 itu sudah dibilang bagus. Itu kalian mau ngeplay kartu kredit, mau pinjaman, terus mau beli mobil, itu bank pasti ngasih bunga yang rendah. Seperti itu contohnya. Jadi di sini memang cocok banget sama orang yang ibaratnya suka yang namanya nyicil-nyicil ya. Tapi kalian harus bisa yang namanya bayar secara tepat waktu. Jadi jangan pernah yang namanya nunggak, itu bakal mempengaruhi skor kalian, skor kredit kalian. Jadi cara menaikkan skor kredit itu gimana? Salah satunya adalah kalian bayar tepat waktu. Kalian punya statement, punya cicilan, punya kartu kredit, kalian bayar tepat waktu. Itu karena build score itu adalah dari waktu ke waktu. Jadi semakin kalian bayar tepat waktu, semakin bayar on time, lama kelamaan itu pasti akan naik skornya. Akan memudahkan kalian juga nanti. Kalau kalian mau nyicil mobil, itu kalian nggak perlu yang namanya DP-DP-an. Udah tanda tangan, bawa pulang mobilnya. Kalian percaya nggak? Kalau skor kalian bagus, kalian cuma tanda tangan aja, kalian pilih mobil, kalian bisa bawa pulang langsung mobilnya. Hari itu juga kalian bisa bawa pulang. Jadi itu adalah salah satu keuntungan kalau kalian punya kredit skor bagus, intinya seperti itu. Jadi semoga kalian paham lah ya intinya. Semoga penjelasan gua kalian bisa simak dengan baik, atau intinya paham lah, intinya seperti itulah ya. Karena di Amerika itu build score itu wajib, atau bisa dibilang juga hal yang memang harus dilakukan teman-teman, karena perputaran ekonomi dari sana gitu. Jadi ya buat kalian, kalau kalian punya SSN, itu juga memudahkan kalian juga untuk melamar pekerjaan dimanapun, mau kantoran maupun restoran. Dan kalaupun kalian kerja di restoran, itu kalian butuh yang namanya foodlander. Nah, ini adalah salah satu hal yang wajib juga kalau kalian kerja di restoran. Jadi foodlander itu apa sih bang? Nah, gue jelaskan lagi. Foodlander itu adalah salah satu semacam sertifikat, dan di situ ada nama kalian yang menyatakan bahwa kalian di situ lulus dalam tes food handler. Jadi ada tesnya di website, ikutin aja langkah-langkahnya. Jadi cara penanganan makanan, terus cara menaruh makanan yang baik, itu ikan taruh di mana, di level tinggi atau bawah. Jadi ada suhu makanannya yang nggak boleh lebih dari berapa, lebih dari 42 apa 43 itu udah nggak boleh tuh makanan teman-teman. Harus dalam keadaan dingin ataupun panas, nggak boleh tengah-tengah. Itu nggak boleh tengah-tengah. Makanan di sini tuh bener-bener dijaga kualitasnya, nggak boleh namanya terkontaminasi. Karena di setiap restoran di Amerika di sini ada yang namanya grade kan. Kalau kalian tahu kan, kalau kalian pernah nonton video gua, itu pasti kalian tahu lah. Di restoran itu ada yang namanya grade A, grade B, dan grade C. Grade A, makanannya, restorannya bagus, makanan kualitasnya enak. Artinya tiap makanan di situ terjamin. Ibaratnya karyawan atau employee-nya tahu cara menangani makanan yang baik. Kalau B, artinya dia sudah pernah diinspek. Diinspek apa bang? Ada di sini yang namanya polisi makanan, teman-teman. Inspektur. Gue bilangnya inspektur deh. Polisi makanan itu. Jadi setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu ya, ada yang namanya polisi makanan, ngecek, datang secara dadakan. Enggak ngasih tahu. Pokoknya dia datang. Ya, kalau kalian nggak bener cara menangani makanan, atau makanannya lebih dari 43 derajat ataupun
di bawah yang sudah disesuaikan sama kriteria dari food handler, nah itu berkurang poinnya. Nah, jadi mempengaruhi juga dari grade-nya. Jadi misalkan kalian nggak cuci tangan waktu masuk, nah itu salah satu poin juga, ngaruh juga. Jadi bisa membuat grade restoran itu turun jadi ke B. Kalau C itu artinya buruk, udah tempatnya kotor, makanannya nggak terjamin bagus kualitasnya. Ya intinya jauh lah dari kata kebersihan, intinya kayak gitu. Jadi ya semoga cukup membantu penjelasan gua rasa itu sudah cukup detail. Semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, kalian bisa tonton lagi lah, dari putar sedikit-sedikit lagi supaya kalian paham atau ngerti ya, karena itu adalah hal-hal yang sudah biasa di sini. Jadi kalian harus ngerti dan paham kalau kalian ada visa dan kalian ingin kerja ke sini. Intinya seperti itu. Jadi ya, semoga membantu kalian. Semoga video gue bermanfaat. Gue Rian pamit undur diri. Kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, dibagikan ke teman-teman kalian yang sudah punya visa dan berencana kerja di sini di Amerika. Kalian share. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Oke, gue Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di next video berikutnya dari PV Palos Verdes. See you. Tuh sana itu udah laut tuh. Wah, gue lagi nunggu sunset tuh. Banyak yang jalan-jalan keluarga lagi nunggu sunset tuh. Wah, sampai jumpa.